Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan enggak banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya enggak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diaken, diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya, istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus Roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang diberkati Shalom. Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Tidak terasa kita sudah berada di bulan yang ke-8 di tahun 2021 ini. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan dipilih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita mau angkat nyanyian kita yang terbaik, pujian kita yang terbaik buat Raja kita di atas segala Raja. Haleluya. Sebab kita sudah dipilih dan diutus untuk menjadi perwakilan kerajaannya. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih
sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Mari kita mau menyanyikan kemenangan. Haleluya. Kemenangan. Yesus hebat bagiku. Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan. Tuhan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat. Dia kota benteng kita. Amin. Kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Amin. Kita mau berdiri sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan janji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan. Karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat. Amin. Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar adalah berjalan bersamamu Tuhan. Tuhan, ku nyanyikan kemenangan. Dia hebat. Amin. Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Sekali lagi, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidup kami, hidupku. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersamamu seumur hidup kami. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu berterima kasih buat anugerah yang besar. Kami bisa kumpul kembali bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Bicara pada kami, nyatakan isi hati-Mu buat kami sekalian. Kami percaya firman Allah yang hidup, yang berkuasa, dilepaskan di tengah-tengah kami. Yang berdoa Roh Kudus mengurapi kami sekalian, biar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami lakukan, laksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Ya, tanpa terasa kita sekarang sudah masuk pada bulan ke-8 di tahun 2021. Ya, tanpa terasa kita semua
sudah sampai kepada minggu pertama di bulan yang ke-8 ini. Dan sekarang kita punya tema di seluruh RIM itu adalah mature atau dewasa. Nah, berharap bahwa kita mulai memikirkan hal ini. Mungkin sebelum saya mulai menyampaikan khotbah saya berharap saudara mulai mempertanyakan diri saudara sendiri. Apakah saya bertumbuh menjadi dewasa? Atau sudah dewasakah saya di dalam Tuhan? Coba pertanyakan hal tersebut. Itu adalah hal yang baik, satu kebiasaan yang baik supaya kita semua mengerti. Sebab kalau kita berbicara tentang kedewasaan, tentu tergantung kategori kita melihatnya. Saudara mau lihat kedewasaan secara usia kedewasaan berapa, saudara bisa cari sendiri. Ada yang bilang umur 18 tahun sudah cukup dewasa. Ada yang umur 21 tahun sudah cukup dewasa. Tapi tentu kita ketahui umur tidak mendefinisikan kedewasaan. Umur tidak menentukan kedewasaan. Ada orang yang umurnya 40 tahun pakai kumis pimpin perusahaan tapi kerdil. Dia tetap kanak-kanak. Ya, itu terjadi. Bahkan kita jangan juga terkecoh. Selain umur, sudah juga berpikir, oh jangan-jangan karunia. Dia melayani baik, dia berkhotbah bagus, dia mungkin seorang pemimpin pujian yang digemarin, mungkin dia adalah seorang yang bernubuat, mungkin dia seorang yang mengerjakan pekerjaan pelayanan. Seringkali kita terkecoh dan kita berpikir karunia adalah tanda kedewasaan. Sama sekali tidak. Mau lihat buktinya? Baca kitab 1 Korintus. Paulus bilang, kamu punya karunia, kamu punya pengajar yang hebat, tapi kamu kanak-kanak. Aku tidak bisa berbicara kepadamu dengan hal-hal yang sifatnya rohani, karena kamu nggak ngerti. Ya gitu. Jadi ternyata karunia tidaklah memutuskan kedewasaan rohani seseorang. Ya, bagaimana dengan pengetahuan? Sama sekali saudara boleh punya titel di universitas yang banyak, itu tidak menolong kedewasaan saudara. Sebab kedewasaan sangat ditentukan pada ini. Komitmen kita kepada pribadi Kristus untuk bertumbuh di dalam Dia. Itu adalah hal yang penting. Sebab kita perlu ketahui bahwa kedewasaan atau maturity itu datang karena pertumbuhan. Dia nggak terjadi begitu aja. Orang nggak tiba-tiba di dalam Kristus baru bertobat, cuma karena dia kemudian kelihatan rendah hati, besok dia udah dewasa. Enggak. Ada perjalanan yang harus dibuat. Ada level komitmen yang harus dia bawa dalam kehidupan ini. Sehingga orang tersebut dapat bertumbuh, kemudian menghasilkan buah. Sampai buah itu kemudian matang dan seterusnya. Saudara kemudian tahu bahwa kedewasaan itu adalah it's a product of a journey. Sebuah perjalanan pertumbuhan kerohanian kita. Nah, kalau kita tahu hal tersebut, makanya kita tidak dengan mudah menghakimi orang kanak-kanak atau apapun. Sebab kedewasaan itu sangat ditentukan oleh beberapa hal. Nah, mari kita akan membahas kedewasaan itu ditentukan oleh apa saja. Ya, mari kita akan baca Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-5. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab Ibrani pasalnya yang ke-5. Kita akan membaca ayatnya yang ke-12 mulai. Ya, ayat-ayat ini adalah ayat yang biasa saudara baca. Ya, ya, ayatnya yang ke-12 mulai kita akan baca sampai ayatnya yang ke-14. Tentu kalau saudara perhatikan, saudara boleh membacanya dari ayat yang ke-11, tapi itu nanti kita akan bahas secara terpisah. Tapi kita akan mulai baca dari ayatnya yang ke-12 saja, ya. Alkitab berbunyi sebagai berikut. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar.
Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, dalam pembacaan ini yuk kita tarik beberapa prinsip dari pembacaan kita mengenai apakah yang menentukan dalam kehidupan kita dalam bertumbuh menjadi dewasa. Dari ayat yang kita baca ini ternyata waktu nggak menentukan rupanya. Karena kalau ditinjau dari sudut waktu, orang-orang di Ibrani dari surat Ibrani ini harusnya mereka sudah jadi dewasa. Mereka seharusnya udah jadi pengajar gitu. Tapi Alkitab bilang ternyata kamu harus diajar lagi hal-hal pokok dalam asas pernyataan Allah. Jadi kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Jadi di dalam pertumbuhan untuk menjadi dewasa, ternyata hal yang paling penting itu adalah diet kita. Diet, ya. Makanan kita. Menu makanan kita apa sebenarnya di dalam pertumbuhan kita menjadi dewasa. Itu jelas. Menu makanan kita apa? Itu penting sekali. Nah, memang ditulis di Alkitab susu. Bukan berarti susu tidak perlu untuk diet, tapi Paulus coba menggambarkan bahwa susu itu cocoknya buat bayi, ya, buat anak-anak. Ya, walaupun Petrus menuliskan bahwa kadangkala kita perlu susu yang murni, pengajaran yang murni. Kita perlu juga hal tersebut. Akan tetapi kalau kita masih memerlukan susu, kita tidak dewasa. Dan kalau kita dewasa ada dampak-dampak, kita tidak dewasa, ada dampak-dampak yang lain yang dapat mempengaruhi kehidupan kita secara spiritual. Jadi Paulus bilang buat kita waktu tidak menentukan rupanya. Tapi yang paling menentukan adalah makanannya. Ya, dietnya apa? Apa yang saudara makan itu penting sekali dalam kehidupan ini, ya. Orang Belanda punya pepatah, saudara adalah apa yang saudara makan. Ya, itu betul. Nah, jelasnya bahwa kalau sudah perhatikan baik-baik, di ayat-ayat yang kita baca ini, Paulus coba memberitahukan kepada kita makanan keras dan makanan untuk anak-anak atau susu, ya. Nah, kita coba lihat dulu. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan makanan keras, ya. Apa itu makanan keras? Ternyata makanan keras itu berurusan dengan bukan cuma soal khotbah yang keras, tetapi berurusan dengan dengan makanan-makanan firman Tuhan yang menolong pemahaman kita tentang kebenaran. Itu ayat artinya bilang gini. Jadi kita memakan makanan yang menolong pemahaman kita untuk bertumbuh, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut memiliki sebuah dorongan untuk makan makanan yang menolong pertumbuhan rohani. Ya, itu dia tuh. Makan makanan yang menolong pertumbuhan rohani. Seringkali kita mau makan makanan yang kita suka, tapi belum tentu makanan yang kita suka menolong pertumbuhan rohani kita untuk tetap sehat dan terjaga dalam pertumbuhan. Itulah sebabnya saudara dari sekarang mesti diajarkan hal-hal seperti apa yang penting. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa waktu saya dalam pertumbuhan rohani saya bertemu dengan orang-orang yang menolong saya untuk memilih keputusan tentang makanan rohani yang bakal saya makan. Tergantung juga pada buku-buku yang saya baca. Bagaimana saya menghabiskan waktu saya dalam belajar Alkitab. Waktu saya baru bertumbuh rohani pertama, saya cerita kesaksian sedikit, itu kita sedang ada dalam yang namanya gerakan karismatik yang luar biasa.
Di mana di gerakan karismatik tentu sudah tahu cirinya gerakan karismatik. Orang lebih suka manifestasi daripada suka kebenaran kekal atau kebenaran yang hakiki. Jadi di generasi kita orang suka reba-reba, jatuh-jatuh, berkata dalam bahasa roh, suka manifestasinya dan tidak suka yang lain. Dan kalau kita berkhotbah suka yang bersemangat. Pokoknya khotbahnya yang penting yang bersemangat. Biar nggak ada isinya, yang penting semangat gitu kan. Tapi kemudian saya belajar, enggak. Saya kemudian ditolong oleh orang-orang yang memberitahukan kepada saya, that is not the way. Bukan cuma wah teriak-teriak, khotbah yang semangat, tapi nggak ada isinya. Saya kemudian mulai mengambil jalan yang lain. Sekalipun saya ada di pergerakan karismatik, saya juga suka reba-reba, saya juga suka penuh dengan Roh Kudus, tapi saya memilih menu makanan yang berbeda. Saya mulai membaca Alkitab, mempelajarinya serius. Saya mulai mengizinkan kebenaran berurusan dengan saya. Saya mulai baca Alkitab dan kemudian saya belajar bahwa ada 3 hal yang kita harus mengerti di dalam perjumpaan-perjumpaan kita terhadap kebenaran. Harus, ya. Dalam perjumpaan dengan kebenaran, kita perlu sekali memiliki suatu hati yang terbuka untuk ditegur, untuk diarahkan. Kadangkala digunting, kadangkala diprun, kadangkala dibersihkan. Itu baik buat kita. Oh sakit, nggak nyaman, kita nggak mau, sebagai diet kita nggak suka, tapi itu penting buat kita. Karena hanya itulah yang dapat memberikan kita pengertian. Makanya saudara-saudara, jangan cuma cari pengkhotbah yang kita suka dengar. Jangan cuma cari pendeta yang kita suka dengar khotbahnya. Cuma karena yang dia sampaikan kita suka. Carilah orang-orang yang bisa berbicara keras dalam kehidupanmu, yang kemudian menegur engkau, membawa engkau berjalan dalam pertumbuhan rohani. Sebab kalau tidak, nggak akan ada pertumbuhan. Saya masih ingat di era pertengahan dari pergerakan karismatik itu sejalan dengan lahirnya sebuah pergerakan bless me. Orang cuma khotbah berkat melulu. Berkat melulu, berkat melulu. Pujian penyembahan untuk berkat, berbakti untuk berkat, memberi buat berkat, bikin ini buat berkat. Semuanya serba berkat. Itu kita sebut sebagai gerakan serba-serbi berkat. Jadi semuanya berkat, 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 berkat. Ya kan? Betul ya? Keluarlah buku yang berjudul Teologi Berkat. Berkat ini, berkat itu. Oke, diberkati baik. Tapi bukan cuma itu. Kita kemudian paham bahwa cuma dengar khotbah berkat, tidak ada yang lain, orang jadi manja. Ketika kesulitan datang, mereka nggak siap. Karena mereka cuma berharap berkat, 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 berkat. Ya kan? Nah tentu sudah tahu, era itu selesai juga. Era itu selesai juga. Sudah orang kemudian sadar, oh kalau cuma begini aja, kita tidak kemana-mana nih, gini aja. Nah, orang kemudian mulai berubah, mulai bertumbuh. Waktu saya tahu hal tersebut, saya sudah tidak mengarah ke situ. Khotbah saya lebih kepada challenge orang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Orang perlu bertumbuh. Dan pertumbuhan itu tergantung dari apa yang dia makan. Dietnya yang penting. Iya, seringkali orang cuman mau yang bikin enak dia perasaannya. Terus dia kata, khotbahnya bikin gak sejahtera. Saya bilang, biar bikin gak sejahtera, yang penting kamu bertobat dan kamu bertumbuh di dalam Kristus. Ya, daripada bikin cuma enak-enak sejahtera tapi kita gak bertumbuh. Coba pilih yang mana, saudara? So, tujuan kita adalah kedewasaan di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu tidak bisa. Kata serupa dengan Kristus ada padanan katanya itu. Kita mencapai kedewasaan penuh. Itu bahasa yang sama. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang seperti Kristus. Itu jelas. Jadi kita kemudian harus mengerti bahwa sering sekali diet kita yang tidak sesuai. Diet maksudnya makanan kita nggak sesuai. Menu makanan kita nggak pas. Nah, Alkitab beritahu buat kita. Makanan apa itu yang dimaksud dengan makanan keras? Makanan yang challenge kehidupan kita untuk bertumbuh dalam komitmen kita kepada Kristus. Saya ulangi lagi. Makanan yang keras adalah makanan yang challenge kita
untuk bertumbuh dalam komitmen kita kepada Kristus. Itu penting sekali. Jadi harusnya yang disebut dengan makanan keras itu bukan khotbahnya yang keras. Ada orang berkata, ih khotbahnya keras tuh Pak, tegur-tegur dosa. Tegur dosa bukan makanan keras. Itu makanan anak kecil. Jangan mencuri, jangan berzina. Itu bukan, itu ya, itu bukan untuk orang untuk bertumbuh. Khotbah itu khotbah pertobatan. Ya, ada orang berkata gitu, wah kalau dia khotbah orang masuk di bawah kolong kursi dan bertobat. Bukan itu. Saya ada di sebuah gereja di mana pendetanya khotbah pertobatan, terus yang nggak ada pertumbuhan. Ya udah, akhirnya di situ banyak jiwa baru, tapi kemudian semakin lama mereka cari tempat pertumbuhan yang lain. Sebenarnya nggak bisa, cuman dikhotbahin lalu bertobat terus. Pertobatan penting, tapi pertobatan yang kemudian challenge orang untuk masuk lebih lagi dalam komitmen kepada Tuhan, ya kan? Jadi tadinya orang kemudian berubah pemikiran bukan cuma pada dirinya, tapi mulai berpikir kepada orang lain. Bukan cuma untuk kelompoknya, mulai berpikir kelompok yang lain. Itu ada pertumbuhan. Dan kita terchallenge terus untuk masuk kepada pemikiran yang seperti itu. Itu makanan keras. Makanan keras yang challenge kita untuk masuk lebih dalam bersama Tuhan. Itu penting dalam kehidupan kita. Kita perlu masuk hal yang seperti itu. Jangan biarkan, nah ini dia ini. Jangan biarkan kita itu kemudian hanya berpikir bahwa oke, yang penting ini saya makan untuk kepentingan saya. Ya, enggak juga. Saudara harus mempertimbangkan bahwa kita makan firman Tuhan supaya itu dapat kita pakai untuk kepentingan orang lain. Bagaimana? Bagaimana dengan diet saudara? Ya, makanya kalau ada orang masih cari-cari pembicara, itu tanda nggak dewasa. Titik, nggak perlu tanya saya lagi. Oh, bagaimana Pak Jo? Udah, nggak usah nanya. Itu nggak dewasa, sudah. Oh, tapi dia lebih bagus. Bukan soal bagus, soal lakukan. Iya, itu penting. Itu penting. Pembicaranya ini, kalau dia bicara pasti rame. Ya di pasar malam selalu rame. Nggak perlu bingung. Ya, kita seharusnya bertumbuh menjadi dewasa. Kita aja yang selalu buat kita aja yang selalu buat perimeter, soalnya kalau pembicara top selalu jadi jauh lebih bagus. Ya, saya kemudian sadar kadang-kala pembicara top supaya top, dia cuma khotbah yang top, supaya hanya orang-orang seperti saudara aja yang kemudian menikmatinya dan memakannya. Dia tidak tolong saudara bertumbuh. Dia cuma kasih saudara hal-hal yang tren masa kini. Enggak, kita harusnya berpikir bahwa diet saya harus benar. Diet yang benar itu selalu ada 3 hal dalam diet Kristen yang baik supaya menu makanan saudara pahami. Yang pertama, diet saudara itu haruslah challenge saudara untuk bertumbuh dalam komitmen kepada pribadi Kristus. Harus. Komitmen pada pribadi Kristus. Saudara bertumbuh gak dalam komitmen pada pribadi Kristus? Jadi serupa dengan Kristus, itu penting. Segala sesuatu yang berurusan dengan itu. Soal kedewasaan pribadi, soal pemuritan, soal yang seperti itu semua mendorong ke arah komitmen kepada pribadi Kristus. Itu diet penting. Diet yang kedua adalah hal-hal yang berurusan dengan saudara mulai memperhitungkan orang lain sebagai sesama yang berjalan bersama menuju pada kehendak Allah. Jadi secara komunal, kalau saudara mulai bertumbuh di dalam komunitas saudara kemudian mulai melayani komunitasmu, itu tandanya saudara sedang makan diet yang benar. Bahwa saudara mulai sadar apa yang saudara miliki, saudara mau share sama orang lain. Itu diet yang betul. Berarti saudara bukan cuma komitmen kepada pribadi Kristus, saudara mulai komitmen pada tubuh Kristus. Saudara mulai komitmen pada tubuh Kristus yang saudara dipercayakan ada bersama saudara. Gereja lokal saudara, kelompok sel saudara,
komunitas tumbuh bersama saudara, itu kemudian saudara komitmen pada hal tersebut. Saudara pikirkan kesejahteraan mereka, saudara berdoa buat mereka, saudara layani mereka, saudara gunakan resource saudara untuk kepentingan mereka. Saudara bertumbuh untuk tubuh Kristus. Tapi diet yang ketiga, ini penting sekali. Kalau saudara kemudian mulai bertumbuh, memberi makan diri saudara, untuk kemudian saudara, ini mulai melayani dan bertumbuh komitmen saudara pada pekerjaannya Tuhan. Saudara mulai bekerja untuk pekerjaan Tuhan apa aja. Pekerjaan misi, pekerjaan menolong orang di dalam kota, pekerjaan untuk mendorong orang lain. Itu kemudian menjadi bagian saudara. Kalau diet saudara seperti itu, saudara itu adalah orang-orang yang bertumbuh menjadi dewasa. Karena saudara sudah tidak lagi berfokus pada diri saudara sendiri. Saya selalu katakan, kedewasaan dimulai ketika perhatian saudara beralih dari dirimu kepada orang lain. Kalau itu sudah terjadi, itu berarti tanda saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Itu akan merupakan hal yang penting buat kita. Jadi diet kita harusnya seperti itu. Nah, untuk kita secara pribadi. Nah, sekarang testing pribadi saudara. Mau tahu nggak kalau saudara bertumbuh atau tidak? Ketika saudara mulai tajam dalam membuat perbedaan, mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang jahat. Jadi dibilang di situ bahwa mereka terlatih untuk membedakan. Nah, itu dia. Salah satu ciri orang yang bertumbuh, yang penting dalam pertumbuhan selain diet adalah kemampuan membedakan. Bilang dulu kemampuan membedakan. Ya, discerning itu namanya. Discernment. Kita membuat perbedaan-perbedaan. Nah, waktu saya tentu tidak banyak lagi. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah yang waktu saya pertama baca kisah tersebut, saya menangis sejadi-jadinya. Karena kisah itu menceritakan tentang abdi Allah dari Yehuda yang datang pada Yerobeam. Tentu sudah tahu cerita itu. Ya. Itu terambil di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-13. Sudah tahu cerita itu. Ya. Dia datang ke situ bernubuat. Dia nabi loh ini. Dia memang masih muda. Dia datang, dia bernubuat. Dia habis bernubuat, rajanya kena nubuatannya. Jadi raja bilang, yuk tinggal duduk makan dengan aku dulu. Dia berkata enggak. Tuhan bilang, pokoknya kamu habis nubuat, kamu harus segera pulang. Jangan tinggal, pulang. Jadi dia tidak mau makan sama Yerobeam. Dia pulang. Nah, di situ ada seorang yang juga nabi, namanya Nabi Tua. Dia pulang ke rumahnya, anaknya bilang, wih, Pak, nggak lihat tadi Pak? Kemarin ini datang tuh di Rock MTP ada nabi berkhotbah bagus tuh, dia pokoknya dia nubuatin semua tepat keren, tajam orangnya Pak. Bapaknya bilang, dia kemana? Dia udah pulang, dia mau taat Tuhan loh. Tuhan bilang jangan tinggal, dia nggak tinggal, dia pulang. Biar raja minta mau makan bareng nggak? Nabi Tua pelanai lagi keledainya, kejar orang ini. Kemudian kalau sudah baca ya, dia kemudian dapatkan nabi muda itu sedang duduk di bawah sebuah pohon besar. Jadi dia tanya, engkau ke abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Nabi muda jawab, ya akulah itu. Langsung Nabi Tua berkata, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Diundang makan roti. Ini roti saya beli di Funam. Ini roti, pokoknya roti kaya campur. Enak lah pokoknya. Ayo makan bareng. Dia bilang, aku gak bisa bos. Karena Tuhan bilang gak bisa. Karena aku tidak dapat makan roti atau minum air di mana. Sebab telah diberitakan Tuhan padaku, jangan makan roti atau minum air di sana. Langsung berjalan pulang aja. Pokoknya jangan singgah gitu. Lalu jawab Nabi Tua berkata gini, aku pun seorang nabi, juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama dengan engkau ke rumahmu.
supaya ia makan roti dan minum air. Titik. Baru kata ini muncul. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dengan dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Jadi nabi tua, terima suara. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang kepada seluruh perintahnya yang diperintahkan kepadamu. Kembali makan roti dan minum air di tempat itu, walaupun aku telah berfirman, jangan makan. Kemudian begini, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Kasihan banget ya. Nabi tua berbohong buat dia. Dia pulang makan sama nabi tua. Nabi tua yang bernubuat atas dia lagi. Saya waktu baca cerita ini, Pak, saya marah. Saya marah betul dengan cerita ini. Saya marah. Sebab yang pertama, saya juga suka bernubuat. Kan itu ceritanya, ya. Ya. Yang kedua, saya marah karena dia nabi muda, bahasa Makassarnya dibodoh-bodohi sama nabi tua. Bayangkan, sudah bisa bayangkan ini. Alasannya memang sangat mudah dalam kalau kita belajar tentang kenabian, katanya kan gini, orang yang melayani nabi dapat upah nabi kan. Dan kemudian ada ayat yang berkata roh nabi tunduk pada para nabi. Kan begitu. Jadi mungkin saja dia ikutin nabi tua ini karena apa? Karena ada persoalan itu, senioritas, mungkin merasa dia lebih tua, dia lebih berpengalaman. Mungkin dia ikut karena hal tersebut. Dan itu lumrah saja, sah-sah saja nabi muda ikutin nabi tua. Tapi this is not right. Saya nangis sejadi. Saya berdoa. Saya bilang ini nggak benar ini. Tapi tahu nggak saudara? Tuhan jawab kepada saya dengan sebuah pernyataan yang luar biasa. Saya punya doa bilang ini, Tuhan, nabi muda ini punya integritas loh. Dia mau tunduk kepada pemimpin yang lebih senior, dia mau tunduk kepada orang yang lebih tua. Itu dahsyat itu. Di zaman sekarang kurang. Tapi kalau kita buat itu kemudian kita mati gara-gara itu, kita juga tidak akan buat itu. Tuhan jawab saya sederhana. Tuhan bilang begini, nabi muda itu punya integritas. Cuma dia tidak punya discernment. Dia tidak punya kemampuan membedakan. Terus saya menangis sejadi-jadinya. Saya berdoa Tuhan, supaya Tuhan beri saya kemampuan membedakan. Dalam doa-doa saya Tuhan berkata begini, mau tahu kemampuan membedakan? Bertumbuhlah menjadi dewasa. Sebab orang dewasa tahu membuat perbedaan. Kadang-kala kita tidak butuh lagi karunia itu. Kita tetap butuh sebagai pemimpin. Saya butuh kemampuan membedakan. Saya butuh ya. Kadang-kala duduk dengar orang-orang yang itu kita sudah tahu ini begini. Kan kita tetap perlu dinamika pertumbuhan ya. Kita sudah tahu ini begini. Kita juga sudah tahu. Kita bisa membuat perbedaan. Kita kan bukan orang bodoh. Tapi kita juga belajar bahwa kalau kita bertumbuh dewasa, kita tahu, mengerti ini yang benar, ini yang salah. Dan ciri orang dewasa adalah hal tersebut. Generasi ini lagi bingung. Mereka susah membedakan mana dosa dan mana persoalan. Generasi lagi bingung, mereka susah membuat perbedaan. Mana kompromi dan mana cuma sekedar bergaul dengan dunia. Mereka susah membuat perbedaan. Mana berjalan tulus di hadapan Tuhan. Dan mana hidup dengan jalan yang penuh dengan kenajisan. Susah mereka buat perbedaan. Tapi kalau kita dewasa, kita bertumbuh dalam kemampuan membedakan. Yuk, mari saudara-saudara, kita menjadi orang yang dewasa. Ganti menu makan kita. Ya, izinkan temukan firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sukai firman Tuhan, cintai firman Tuhan. Dan kemudian saudara bertumbuh di dalam kemampuan membedakan. Saya yakin kalau kita tukar menu makan kita kemudian tidak cari-cari pendeta, tapi cari firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, pasti kita akan mengalami pertumbuhan. Dan hanya pertumbuhan yang akan membawa kita pada kedewasaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.